Istri pulang ke rumah setelah jogging pagi. Sang suami yang biasanya pemalas pulang dengan keadaan berkeringat. Melihat rumahnya yang berantakan, dia masih belum menyadarinya. Semua ini hanyalah ilusi yang diciptakan oleh sang suami. Biasanya dia adalah orang yang sangat ceroboh. Tapi kenyataannya dia adalah seorang master ninja. Setiap pagi setelah istri saya keluar, dia mulai berlatih. Teknik melempar anak panah sungguh menakjubkan. Pura-pura menjadi karyawan perusahaan pengiriman. Tapi waktu itu penting, seluruh kelompok akan menjadi ninja modern. Hanya rekan kerja yang baik yang mengetahui identitas aslinya. Tapi yang tidak dia ketahui adalah, faktanya, istrinya juga seorang master di antara para master. Sering menggunakan Kin Gong saat lari pagi. Tidak oke. Jika Anda tidak hati-hati, Anda akan ketahuan. Tak satu pun dari mereka mengetahui identitas satu sama lain. Dan semakin terasingkan dalam kehidupan sehari-hari. Adik perempuannya juga seorang ninja dan tidak optimis dengan pernikahan. Seorang master tidak akan cocok dengan orang biasa. Dan keesokan harinya, wanita itu mendapat tugas baru. Atasannya memerintahkan dia untuk membunuh seorang anggota Kongres senior. Sekaligus mengerahkan seluruh karyawan perusahaan suaminya. Karena saya sudah mendengar informasinya terlebih dahulu. Jadi mereka akan melindungi anggota parlemen. Keduanya kebetulan berada di pihak yang berlawanan. Wanita itu pergi ke markas rahasia dan menyiapkan senjata. Siap untuk memulai hari berikutnya. Begitu sampai di rumah, saya melihat suami saya bermain-main dengan sembarangan. Dengarkan pria yang memintaku menyiapkan makan malam. Membuatnya sakit kepala hebat. Setelah seharian sibuk masih harus mengurus bayi raksasa. Yang membuatnya semakin tertekan adalah, suami menolak makan setelah makanan siap. Dia makan kari di siang hari. Ditambah lagi lihat buku favorit yang dijadikan kaki meja. Keduanya berdebat lagi. Pria itu sudah muak. Dia teringat saat-saat bahagia yang mereka berdua alami. Mereka berdua, yang dulunya begitu manis, tidak tahu kapan mereka sampai pada titik ini. Dan mantan istrinya mengatakan itu. Ini adalah buku yang dia hargai sejak dia masih kecil. Dia memutuskan untuk mencoba menyelamatkan hubungan itu. Kemudian dengan tulus meminta maaf kepada istrinya. Dan menyarankan pergi ke restoran asli pada jam 7 malam. Melihat ketulusannya, sang istri pun menyetujuinya. Sore harinya sang istri mulai bekerja. Pembobolan berhasil menggunakan drone. Namun suara pesawat terdeteksi oleh orang yang cerdas. Lawan tidak siap dan melemparkan anak panah. Wanita itu bertanya-tanya mengapa pesawatnya tiba-tiba mogok. Tidak mengetahui kalau yang melakukannya adalah suaminya. Dan ketika saya melihat jam, sudah waktunya untuk membuat janji. Cepat pergi ke janji temu. Pihak suami pemimpin mewaspadai drone. Dan meminta semua orang untuk tetap bertugas sepanjang malam. Kali ini sudah selesai. Bahkan ketika Anda sedang terburu-buru, Anda tidak dapat melakukan apapun. Dan wanita itu hanya kecewa. Meninggalkan surat cerai malam itu dan pergi. Tidak membalas pesannya selama berhari-hari. Tapi saat dia gugup, musuh telah menginvasi mansion, dan rekan kerja bukanlah lawan. Sambil mengejar, manusia menampilkan seni melempar anak panah. Yang mengejutkannya, mudah dihindari oleh lawan. Lihatlah sosok lawan yang melarikan diri. Goro agak bingung, bagaimana dia bisa tahu, tuannya tadi adalah, istri Aiki telah menikah selama 2,5 tahun. Sampai mereka kembali ke villa untuk mencari tahu. Para anggota parlemen telah kembali ke barat laut. Mati. Dan yang membuatnya semakin tertekan adalah, menunggumu pulang, melihat perjanjian perceraian di atas meja. Ternyata sang istri sudah muak dengan kecerobohan Goro. Jadi dia pindah dan tinggal di rumah biksu itu. Namun adik perempuannya yang juga seorang ninja memberikan sarannya. Jika kamu mengaku Goro, bicara tentang status ninja Anda, akankah masalah ini teratasi? Namun Aiki menolak, dan membahas pembunuhan tadi malam. Misimu tadi malam bukanlah pembunuhan. Dia hanya mencari bukti bahwa anggota Kongres itu menggunakan narkoba. Namun setelah itu dia dengan mudah menghancurkan musuh dengan senjata pembius. Menyelinap ke dalam villa untuk mengambil foto bukti. Namun tiba-tiba saya melihat anggota Kongres telah kembali ke barat laut. Yang membuatnya semakin terkejut, dia adalah master kungfu. Terluka lagi oleh seorang pria yang melemparkan anak panah ke arahnya. Ada orang yang menggunakan anak panah di era ini. Juga sangat ketinggalan zaman. Dan pada saat yang sama karena ditemukan racun di tubuh anggota Kongres. Selain itu, lawan yang sudah ahli pun bisa menghindari anak panah Goro. Maka orang ini pastilah faksi ninja Koga yang bermusuhan. Goro segera ditugaskan untuk menyelidiki kejadian tersebut. Bertaruh pada reputasi keluarga Iga, mengikuti perintah. Tapi bagaimana dia tahu, tuan tadi malam adalah istri yang merindukannya siang dan malam. Pastikan semua pesan belum dibaca. Dia bertekad untuk menghilangkan rasa malas. Mulai sibuk mengemas pakaian, menyiram toilet, bersihkan ruangan. Ia pun tak henti-hentinya mengirimkan foto dirinya sedang membersihkan rumah kepada istrinya. Tapi Aiki bahkan tidak melihat. Awalnya dia bersikeras untuk pulang tepat waktu untuk membersihkan diri. Tapi Anda memberitahu dia bahwa ada kejutan di bar malam ini. Katakanlah seseorang yang penting akan datang.
Tanpa diduga, sang master akan membantu saat ini. 125 notifikasi. Dia langsung mengklik lebih dari 100 pesan dari Goro. Jangan membukanya. Silakan membacanya. Aiki menolak di permukaan. Tapi lihatlah pesan-pesan kepedulian dan selfie itu. Mau tidak mau merasa emosional. Saat ini, para suster menyarankan untuk pergi ke bar ninja. Tapi mereka tidak tahu Goro ada di sini saat ini. Lihat pesan terkirim sebagai sudah dibaca. Goro meledak dalam kegembiraan. Silakan kembalikan pesannya. Akhirnya aku membaca pesan itu. Akhirnya dia tidak tahan, memutuskan untuk pulang dan mencintai suamiku. Berbalik dan tinggalkan bar. Dan tamu yang disebutkan rekan tersebut adalah nyonya dari keluarga Iga. Dan dia juga kekasih masa kecil Goro. Saat mendengar Goro digugat cerai istrinya, juga terguncang. Saat mengirim Goro ke pintu, saya tidak bisa tidak mengungkapkan cinta saya. Namun kini Aiki bersemangat untuk kembali ke rumah. Rumahnya masih berantakan. Saat dia kecewa melihat buku itu diedit oleh Goro. Siap memaafkannya. Mendengar gerakan di luar. Saat pertunjukan dibuka, kami mendengar bahwa Goro telah mengaku dosa. Dia pingsan, dan lihatlah lampu di rumah. Goro bersemangat, mengira istrinya telah berubah pikiran. Namun karena adegan tadi, keduanya kembali bertengkar. Akhirnya mereka putus lagi. Tiba keesokan harinya, wanita itu mengambil tugas lain di bar makanan ringan yang disamarkan. Dia dikirim untuk mencegah serangan bom pada pidato anggota Kongres. Tapi dia tidak mengetahuinya, serangan ini sebenarnya adalah umpan yang dikeluarkan oleh faksi Koga. Mereka hanya mencoba memancing ninja Iga ke dalam jebakan. Dia memutuskan untuk menjinakkan bom itu sendiri. Berkat bantuan ayah ninja, kedua saudara perempuan itu menyuap ayah mereka dengan sebotol soju. Seseorang mengirimkan informasi malam itu. Dengan memindai kode QR pada menu, dia tahu di mana bom itu ditempatkan. Segera mengambil tindakan. Pelaku bom ditangkap di lokasi kejadian. Nurut lokasi dan metode penghapusan yang disediakan. Potong salah satu kabel penghubung bom. Di acara amal keesokan harinya, hati setiap orang sangat gugup. Hingga waktunya habis, bom tidak akan meledak. Aiki akhirnya bisa yakin. Para ninja Iga yang bersembunyi di tengah kerumunan sangat tidak senang. Rencana telah berubah. Saya segera mengeluarkan perintah baru. Beritahu mereka bahwa ada bom cadangan. Tempatkan di tempat pemimpin pesta mengambil foto. Akan meledak dalam 5 menit. Serentak, Aiki juga mendapat informasi serupa dari ayah. Namun dia belum mengetahui secara pasti lokasi bom tersebut. Jadi dalam waktu yang tersisa sedikit, dia bergegas menuju kerumunan dengan putus asa berusaha mengevakuasi semua orang. Goro secara alami mengetahui bahaya. Dia pun dengan cepat bergegas mengejar. Pada saat genting, penyelamatan terbang menyebabkan Aiki terjatuh ke tanah. Akhir cerita di luar dugaan semua orang. Ada apa? Kerumunan yang ketakutan segera bubar. Goro buru-buru memeriksa situasinya. Pergelangan kaki Aiki terkilir. Saat ini, kakak perempuannya Kanji tiba. Saya melakukan itu. Ternyata baru saja. Kanji menyamar sebagai laki-laki dan mengambil keuntungan tanpa ada yang memperhatikan. Menyelinap di belakang podium untuk berbicara. Sebuah bom waktu yang tertinggal di sini telah ditemukan. Ketika hitungan mundur akan segera berakhir, dia melemparkan bom itu ke udara. Aiki bertanya bagaimana dia tahu di mana bom itu berada. Kanji segera mengeluarkan peta lokasi. Katakan padanya itu dari jam 3. Goro dan Aiki sedang berjalan pulang pada malam hari. Goro melihat kakinya terkilir, menawarkan untuk membawanya pulang. Awalnya Aiki tidak mau peduli. Namun melihat Goro begitu tulus, juga tidak menolak. Lalu aku teringat gambaran Goro yang mengorbankan nyawanya untuk menyelamatkanku di siang hari bolong. Aku merasa sangat hangat di dalam. Setelah kembali ke rumah, Goro membalut pergelangan kakinya. Aiki perlahan-lahan memaafkannya di dalam hatinya. Saya pikir mereka berdua akan berdamai karena ini. Tak disangka, Goro tak sengaja menyentuh dompet Aiki. Isi di sana terjatuh, termasuk peta lokasi bom. Dan Aiki kembali ke kamar tidur dan melihat ada sesuatu yang tidak beres. Saya merasa apa yang terjadi hari itu sangat kebetulan. Aneh untuk mengatakannya. Aiki. Lalu mengapa dia melakukannya? Ini. Di bom. Mungkin. Dia tahu ada bom. Di permukaan mereka adalah pasangan yang penuh kasih. Diam-diam ingin membunuh musuh. Hari ini dia mengasah pisaunya menunggu suaminya kembali. Dan sang suami pun menyiapkan keris yang disembunyikan di petak bunga. Setelah mendengar pintu terbuka, sang istri mengambil pisau dan berjalan menuju pintu. Saat itu suaminya masuk. Dia kembali. Selamat datang kembali.
Ternyata baru saja, Aiki secara tidak sengaja menemukan karpet di rumahnya tersangkut di lemari dinding. Jadi saya berjalan ke depan dengan rasa ingin tahu. Tarik dengan lembut. Di belakangnya ada ruang rahasia. Ada banyak senjata dan buku yang disembunyikan di sana. Dia mengambil buku dari rak. Seluruh teknik Iga tertulis di sana. Saat itulah aku mengetahui bahwa suamiku adalah seorang ninja Iga dari faksi musuh. Serentak, Goro melihat sosok dan gerak-gerik pria berbaju hitam di video pengawasan. Ini seperti istri saya yang normal, beserta peta intelijen yang ditemukan di saku istrinya hari itu. Pria tersebut menyimpulkan identitas asli istrinya adalah Ninja Koga. Oleh karena itu, kedua pihak yang bertikai memutuskan untuk memutuskan hubungan dengan jelas. Luar yang sangat harmonis, sebenarnya menyembunyikan pisaunya sambil tersenyum. Sepertinya makan malam romantis, namun ini telah menjadi permainan psikologis. Pertempuran ini tidak bisa dikalahkan. Cangkir dangkal. Cangkir dangkal. Anggur yang baik harus disertai dengan makanan yang enak. Aiki kemudian membawakan daging sapi panggang. Goro berdiri dan mengambil pisau dan garpu. Namun dihentikan oleh Aiki. Mau tak mau aku mulai merasa khawatir. Sudah lama menunggu. Apa yang sedang terjadi? Tidak masalah. Apa menurutmu aku akan menusukmu dengan pisau? Bagaimana mungkin? Aiki kemudian memotong sepotong daging sapi dan menaruhnya di piring Goro. Dan suruh dia memakannya selagi masih panas. Saat ini, Goro sangat panik. Ia takut daging sapi itu beracun sehingga ia tidak berani memakannya. Aku tertawa sampai mati. Dia takut padaku. Aiki melihat dalam pikirannya. Jadi cobalah. Hal ini menghilangkan kekhawatiran Goro. Keduanya mulai menikmati makanan. Namun harmoni ini, itu tidak berarti keduanya akan berhenti. Malam itu, mereka berguling-guling, diam-diam bernyanyi di dalam hati. Pastinya lain kali, pasti lain kali. Jadi keesokan paginya. Dua orang berkelahi. Jangan hanya memikirkan beberapa gerakan saja. Tidak ada yang lebih unggul. Begitu keduanya tidak bisa menentukan pemenangnya. Bel pintu berbunyi tiba-tiba. Baru kemudian Aiki menyadari bahwa kepiting yang dibelinya telah tiba. Tidak ada pilihan lain untuk berhenti sementara. Ini sulit bagimu. Ini sulit bagimu. Hubungan keduanya sangat baik. Juga tidak. Berhenti. Ini akan rusak jika tidak didinginkan. Seperti itu, untuk mencegah pihak lain menyerang. Dia meminta Goro untuk membawa kotak itu bersamanya. Masukkan ke dalam lemari es untuk melanjutkan memasak. Menyakitkan. Begitu saja, keduanya bertengkar dari pagi hingga sore. Tidak ada yang mendapat manfaat. Pada saat ini, bel pintu berbunyi lagi. Kedua belah pihak hanya bisa mencapai gencatan senjata untuk sementara. Dan segera bersihkan rumah. Yang datang adalah keluarga Yuki, rekan-rekan Goro. Yuki juga seorang ninja Iga. Putrinya mengambil ninja shuriken dari tanah. Tuhan bekerja sama. Itu sangat bagus. Semuanya seperti itu. Tidak masalah. Maaf. Apa yang baru saja kamu lempar? Sebuah anak panah sebelumnya jatuh di sini. Mengapa hal seperti itu bisa terjadi? Apa? Bisa jadi bagian dari sesuatu. Benar. Hal ini juga terjadi sesekali. Ya biasa saja, itu juga benar. Ya. Itu jelas merupakan shuriken ninja sungguhan. Ternyata Yuki datang untuk mengucapkan terima kasih kepada Goro dan Aiki. Itu karena keharmonisan mereka, menyatukan kembali dirinya dan istrinya. Setelah mengirim keluarga mereka pergi, keduanya segera berbalik. 300 ronde pertarungan hebat masih tak terpisahkan. Saat itu juga gelap, keduanya juga kelelahan. Pertarungan tangan kosong yang sengit. Hal ini akhirnya berubah menjadi perang kata-kata dan baku tembak yang berkepanjangan. Kedua orang yang kelelahan itu segera meminum air untuk memulihkan kekuatan mereka. Mereka ingin bercerai karena berbeda aliran. Tapi sekarang hancurkan stereotip dan bangun kembali. Namun, cinta pertama Goro tetap ingin menyelinap masuk. Punya janji pribadi dengan Aiki. Jika dia dan Goro tidak bisa hidup berdampingan. Bisakah saya kembali ke Goro? Masalah ini? Tolong jangan tanya saya, tanya Goro. Saat Goro dan aku tidak bisa hidup bersama. Kebenaran bahwa kita adalah Koga dan Iga terungkap saat kita harus putus.
Apakah dia menyiratkan hal ini? Kemudian saya bertemu Goro lagi. Selidiki pikirannya dengan lembut. Apa yang dia katakan adalah dia akan bercerai. Saya belum bercerai. Mengapa? Akhirnya, saya mengerti. Aku sangat membutuhkan Aiki. Jadi aku akan terus mencoba. Hal ini membuat saya sangat kecewa. Dia mulai diam-diam mengikuti Goro dan Aiki untuk menemukan bukti yang cukup mengungkap identitas ninja Koga Aiki. Dengan cara ini, keduanya akan terpaksa berpisah di bawah tekanan. Kakak senior Aiki diintimidasi oleh preman malam itu. Goro melumpuhkan belati gangster itu dengan panah ninja. Segera setelah itu, Aiki melancarkan tendangan terbang untuk menjatuhkan preman tersebut. Gangster itu berdiri dan mencoba melarikan diri. Aiki berbalik dan menendang lagi. Tundukkan gangster sepenuhnya. Keduanya bergandengan tangan untuk menyelamatkan Kanji. Namun, semua ini dilihat oleh saya. Ditambah bukti pengawasan sebelumnya, identitas Aiki sebagai ninja Koga sudah tidak diragukan lagi. Saya memutuskan untuk pergi ke rumah Goro malam itu, mengungkap identitas Aiki padanya. Namun, saat ini Aiki dan Goro saling mencintai. Benamkan diri Anda dalam dunia kecil untuk dua orang. Tepat saat mereka akan meledak, panggilan telepon aneh tiba-tiba terputus. Setelah menjawab, musik aneh terdengar. Kita harus lari. Ini terdengar aneh bagi klan Koga. Adalah tanda berbahaya untuk melarikan diri. Apa? Keduanya hanya ingin meninggalkan kediamannya. Tanpa diduga, bel pintu tiba-tiba berbunyi. Yang datang adalah saya dan Yuki dari golongan Iga. Aiki tidak punya waktu untuk berpikir. Bersihkan piring dengan cepat, lalu bersembunyi di loteng. Goro pun memulai aktingnya yang buruk. Wanita ahli di Koga adalah Aiki. Apa? Apakah orang yang kabur dari rumah anggota Kongres Akamaki hari itu? Benar. Maksudmu dia bisa jadi pembunuhnya? Benar, orang itu adalah Aiki. Mustahil. Bertingkah sangat buruk. Saya kemudian memberikan bukti bahwa Aiki menyelamatkan adiknya. Goro bilang Aiki belajar karate. Keterampilan luar biasa juga bisa dipahami. Setelah beberapa putaran seperti ini, Goro sebenarnya menjawab semua pertanyaan yang saya ajukan. Saya tahu dia berbohong. Mulailah mencari bukti keberadaan Aiki di rumah. Dia melihat rice cookernya masih panas. Ada 2 set piring makan. Jadi cepat lari ke atas. Namun, tidak ada yang ditemukan. Tidak mengetahui Aiki telah melarikan diri dari jendela. Aiki kembali ke rumah ayahnya dan Goro menelepon. Mereka berdua peduli dengan keselamatan satu sama lain. Goro menanyakan lokasi Aiki, setuju untuk bertemu dan mendiskusikan cara mengatasinya. Sementara itu, saya kembali ke rumah. Sang ayah ditemukan meludahkan darah dari mulutnya dan tergeletak di sofa. Setelah membawa ayahku ke rumah sakit, saya baru saja menerima kabar dari Anda bahwa ayah saya sakit parah. Tinggal 3 bulan lagi, saya bertekad untuk tampil baik. Stabilkan identitas penerus Panglima. Di sisi lain, Goro tiba di rumah Aiki. Baru saja memasuki ruangan, dia dikendalikan dari belakang oleh ayah Aiki. Aiki memberitahu ayahnya bahwa dia mengetahui identitas Goro. Ayah melepaskan Goro. Goro sekarang tahu, ayah mertuanya masih hidup, tapi ayah tidak menerima Goro. Agar Aiki bisa cepat bercerai. Menuduh keduanya telah bersama selama bertahun-tahun tanpa mengetahui identitas masing-masing. Goro memohon pada ayah mertuanya. Namun sang mertua yakin kalau yang berselisih adalah antara Koga dan Iga. Tidak mudah dihilangkan. Selanjutnya, Aiki kini diidentifikasi sebagai pembunuh anggota Kongres. Ayo berjalan di jalanan yang dingin. Goro bertanya-tanya kenapa ayah mertuanya membenci ninja Iga. Aiki ragu sejenak namun pada akhirnya tidak tega memberitahu Goro. Ibuku dibunuh oleh ninja Iga. Keduanya berdiskusi tentang cara mengatasinya. Jelas bahwa dalam waktu 24 jam tidak realistis untuk menemukan pelaku sebenarnya yang membunuh anggota Kongres tersebut. Jika Aiki bersembunyi dulu, investigasi yang lambat tidak akan berhasil. Lagi pula semuanya telah terungkap. Akhirnya Goro memberitahu Aiki, saya akan menyangkal fakta bahwa Aiki adalah seorang ninja Koga. Keesokan harinya Aiki mengetahui dia sedang diikuti. Setelah menghubungi Goro mengetahui bahwa Goro juga sama. Keduanya menyimpulkan bahwa penguntit itu adalah ninja dari Iga. Aiki pergi ke apotek tempat dia bekerja. Seorang wanita aneh datang berkunjung. Melalui isyarat, Aiki menerima misi baru untuk menghancurkan drive bubuk putih. Dia pulang kerja lebih awal karena dia merasa tidak enak badan. Baru saja meninggalkan toko. Perhatikan bahwa treknya masih tertinggal. Berhenti dan menonton. Penguntit berpura-pura menelepon. Aiki mengambil kesempatan ini untuk segera melarikan diri dan kemudian pergi ke gua target. Aiki mencatat buktinya. Setelah muncul mengurus beberapa orang tanpa usaha apapun. Dapatkan informasi dari pemimpin. Anggota Kongres yang terbunuh itu adalah klien penting dirinya. Setelah mengancam beberapa saat, dapatkan data video transaksi menurut senator saat itu. Di rumah Aiki, kakak perempuan tertua menemui ayahnya. Katanya anggota Kongres yang terbunuh sedang bertaruh pada pacuan kuda pada saat itu. Suatu kali, dia pergi ke arena pacuan kuda untuk melihat kuda, dan dia bertanya-tanya.
danaan untuk perjudian dan narkoba oleh anggota parlemen. Selain itu, sebelum menjabat, keluarganya tidak kaya, tapi dia pengkhianat. Sama seperti Goro, sang kakak baru mengetahuinya. Goro ternyata adalah seorang ninja dari Iga. Goro di sisi lain mengingat kata-kata saya dan Yuki. Jika saya melindungi ninja Koga, keluarganya akan diburu lebih buruk lagi. Merasa tidak enak, dia menelepon ibunya untuk bertanya. Ketika aku bangun untuk pergi, melihat orang-orang Iga terang-terangan menonton, berbalik dan lari, pihak lain mengikuti dari dekat dan melewati sebuah gang. Ditarik oleh seseorang, menghindari diikuti oleh orang lain. Ternyata itu adalah kakak tertua Aiki, setelah kakak tertua memperkenalkan dirinya. Goro terkejut karena ia juga mempunyai adik ipar yang cantik. Kakak perempuan itu membawa pulang Goro. Goro sebagai suami Aiki, tanyakan pada ayah mertuamu mengapa dia membenci klan Iga. Ayah mertua mengungkapkan bahwa istrinya dibunuh oleh ninja di Iga. Goro mau tidak mau bertanya tentang keluarga Iga saat ini. Periode 24 jam akan segera berakhir. Goro ragu-ragu dan memanggil Aiki. Beritahu Aiki dia akan pergi ke markas. Aiki meminta Goro menunggu sebentar. Mungkin pelaku sebenarnya yang membunuh anggota kongres itu bisa ditemukan. Kapan hendak menutup telepon, Goro mengatakan bahwa dia mengetahui bahwa ibu mertuanya dibunuh oleh ninja Iga. Untuk mengetahui seperti apa Iga pada akhirnya, Goro bertekad menemukan pembunuh yang membunuh ibu Aiki. Aiki khawatir Goro akan menjadi pengkhianat karena hal ini. Goro memberitahunya dengan tegas, "Ku akan melawan Iga, tidak akan pernah membiarkan Iga menyakiti keluarganya lagi." Keduanya sepakat untuk saling melindungi dan berjuang bersama. Aiki membuka video jual beli para member saat itu. Setelah memperbesar, melihat seorang pria yang luar biasa, Aiki menelepon untuk menanyakan Goro, hari anggota kongres dibunuh. Apakah Goro mendekati Yuki? Goro teringat akan perpisahan singkat antara keduanya. Aiki meminta orang pertama yang menemukan jenazah anggota kongres. Mungkinkah itu Yuki? Aiki memberitahu Goro bahwa Yuki tidak punya alibi. Ada juga peluang untuk menyembunyikan bukti. Goro tidak tahu kenapa, Aiki berspekulasi siapa yang membunuh anggota kongres tersebut. Kemungkinan besar Yuki, karena konflik perdagangan tepung, mengarah pada pembunuhan. Ternyata dialah orang yang mengambilkan bahan makanan untuk anggota kongres saat itu. Itu Yuki. Aiki menyarankan Goro untuk tidak memasuki markas. Mungkin itu jebakan. Pada saat ini, sesosok tubuh perlahan mendekat. Menyuntikkan obat bius dari belakang menyebabkan Goro pingsan. Aiki di ujung telepon menyadari ada yang tidak beres. Cepat pergi ke Goro. Ketika Goro terbangun dia mendapati dirinya terikat. Banyak orang berjalan melewati pintu satu demi satu. Orang terakhir yang muncul adalah teman baikku Yuki. Menyelamatkan suami yang terjebak, Aiki pergi ke markas Iga Ninja sendirian. Tapi dia tidak menyangka akan disergap begitu dia sampai di pintu. Aiki berbalik dan lari dari gerobak. Semakin banyak tentara yang mengejar, momennya menjadi kritis. Sebuah bom asap jatuh dari langit. Aiki mengambil kesempatan itu untuk melompati tembok dan melarikan diri. Dan orang yang menyelamatkannya ternyata adalah seorang magang di kantor pos. Hima membiarkan Aiki mengikutinya, meskipun itu tidak bisa dimengerti. Tapi sekarang aku hanya bisa mengikuti. Keduanya pergi ke pub tempat Hima bekerja. Aiki melihat keluar dari tangannya. Menilai Hima bukanlah orang biasa, seperti yang diduga. Hima berkata pada Aiki, "Saya sendiri adalah seorang ninja. Dan ninja Iga." Menyebabkan Aiki menjadi sangat bingung. Itu jelas merupakan musuh. Mengapa Anda ingin menyelamatkan diri sendiri? Hima belum resmi menjadi ninja. Orang tuanya meminta Hima diam-diam mengamati seniornya yang bekerja di kantor pos. Namun ketika para senior menjalankan tugasnya, ada pembunuhan. Ditugaskan oleh orang tuanya untuk mengawasi Iga Ninja. Jika ada perilaku yang tidak biasa, laporkan kapan saja. Dan mengatakan bahwa Aiki sedang mencari pembunuh yang membunuh anggota kongres. Mengusulkan kerjasama tersebut. Jika informasi dibagi antara kedua belah pihak, menyelesaikan tugas juga akan mendapatkan hasil ganda. Di markas Goro berbicara empat mata dengan temannya. Yuki bilang dia tidak membunuh anggota kongres. Goro bertanya tentang hubungan keduanya. Yuki memberitahu Goro, tahun lalu, ayah dirawat oleh anggota kongres. Jadi kami saling kenal, tapi belum ada kontak. Hingga sebulan lalu anggota kongres menemukan Yuki. Pasalnya, semua bawahannya terbaring di tempat tidur karena infeksi. Berpikir Yuki dapat dipercaya, memintanya untuk menyelesaikan kesepakatan. Meski aku tahu itu salah, namun karena alasan keluarga, saya tetap tidak bisa menolak. Tak disangka, video transaksi tersebut diambil oleh Aiki. Goro senang temannya tidak bersalah. Yuki memberitahu Goro bahwa meskipun Goro mengkhianati Iga, itu tidak akan mempengaruhi persahabatan kalian berdua. Tapi dia tidak bisa mendukung Goro melawan organisasi. Dan jika Iga memutuskan bahwa Goro adalah pengkhianat, aku akan memburunya. Di samping itu, Aiki khawatir tentang cara mendekati orang-orang di sekitar anggota kongres. Hima menyelesaikannya langsung dengan panggilan telepon. Setelah Aiki menyamar, ikuti Hima untuk menemukan sekretaris anggota kongres saat itu. Dari mulutnya diketahui anggota kongres itu sedang kekurangan uang. Ada petunjuk lain dari orang lain. Ngemudi saat itu melihat beberapa tindakan oleh anggota kongres. Tapi setelah kematian anggota kongres, pengemudi berhenti dari pekerjaannya, jadi tidak diketahui keberadaan pengemudi saat ini. Keduanya duduk di pinggir jalan berbagi prestasinya. Adegan ini dilihat oleh Kanji.
Tapi di mata Kanji, itu adalah Hima yang sedang menggoda seorang wanita. Dia dengan marah berjalan menuju mereka berdua. Saat itulah aku menyadari bahwa wanita aneh itu ternyata adalah adikku. Ketiganya kembali ke rumah Aiki. Saat itulah Hima mengetahui hubungan antara Aiki dan Kanji. Sambil meratapi nasib, jangan lupa ungkapkan rasa cintamu pada Kanji. Ada ketukan di pintu Aiki dan kurir bertukar kode. Dapatkan alamat pengemudi anggota kongres darinya. Tapi pengemudinya adalah orang biasa. Aiki bertanya-tanya bagaimana cara membuat mereka mengatakan yang sebenarnya. Kanji memikirkan cara. Keesokan harinya, Aiki dan Hima berjalan angkuh di depan pengemudi. Hilangkan dokumen palsu, membuat pernyataan palsu untuk menyelidiki kejahatan anggota kongres. Setelah sampai di tikungan, pengemudi itu kewalahan dengan momentum Aiki dan mundur. Sejujurnya, saya sering mengantar anggota kongres ke desa pegunungan terpencil untuk bertemu dengan satu orang. Suatu ketika saya mendengar kabar bahwa mereka berdua putus. Ucapkan selamat tinggal di aula. Aiki dan Hima berspekulasi bahwa partai lain tersebut kemungkinan juga merupakan anggota parlemen. Hima mengambil telepon dan meminta pengemudi untuk mengidentifikasinya di antara banyak anggota parlemen. Sopirnya tidak berdaya, hanya bisa mencari-cari karena bosan. Aiki menjelaskan keterampilan dasar ninja Koga. Untuk melewati waktu, beberapa saat kemudian, pengemudi akhirnya menemukan benda tersebut. Kedua orang itu sangat terkejut saat menemukannya. Ternyata dia adalah anggota kongres pada hari terjadinya pemboman. Berasal dari Koga, mengapa anggota parlemen dari dua faksi yang berlawanan bertemu di dalam markas Iga? Karena Goro tidak menyebutkan lokasi Aiki. Manajemen tingkat atas telah memutuskan untuk memulai besok. Lakukan apapun agar Goro berbicara. Saya telah menerima pesanan. Pergi ke ruangan tempat Goro disimpan. Tawarkan kesepakatan kepada Goro. Ternyata bukan hanya Goro yang meragukan Iga. Karena ideologi kolot bahwa laki-laki lebih unggul dari perempuan. Saya tidak pernah digunakan lagi dalam organisasi. Jadi saya ingin mengubah status quo. Saya menyarankan Goro untuk bergabung di sisinya. Dengan cara ini, Goro akan dipromosikan dari ninja kelas rendah menjadi ninja kelas atas. Pergi ke puncak kehidupan, kebebasan dan keamanan Aiki juga bisa terjamin. Di tengah tanggul, sistem kelistrikan gedung markas tiba-tiba lumpuh. Goro berdiri untuk memeriksa, dikelilingi oleh siluet dari belakang. Aiki mengkhawatirkan Goro, memerintahkan Hima untuk mematikan aliran listrik. Menyelinap ke sini, ingin membawa Goro pergi. Goro teringat perkataan temannya dan saya, tidak ingin Aiki hidup diburu. Setelah beberapa saat berjuang, dia menarik Aiki kembali dan menciumnya dengan penuh kasih sayang. Goro bertekad untuk mendorong Aiki keluar, agar Aiki segera melarikan diri. Pada saat yang sama, Hima di ruang catu daya melihat seseorang lewat di depan komputer. Setelah evakuasi tergesa-gesa, sejumlah besar penjaga keamanan muncul di dalam ruangan. Saat Aiki berlari ke aula, dia merasakan aura berbahaya. Seperti yang diharapkan, sejumlah besar musuh mengepung kunang-kunang di saat kritis. Aiki mengeluarkan pistol, kendalikan semua orang, minta untuk bertemu saya. Di kamar rumah sakit, Panglima menyaksikan putranya yang sekarat. Setelah berpikir berkali-kali menelepon, mengirim seseorang untuk mencari pria dari Koga. Saat ini yang ada hanyalah teknik rahasia Koga, hanya jaringan yang bisa diperluas untuk menyelamatkan putranya. Di sisi lain, Goro teringat perkataan saya, nikahi saja saya, kebebasan dan keamanan Aiki dapat terjamin. Setelah ragu-ragu, sepertinya keputusan telah dibuat. Dan ketika Aiki melihat saya memberikan syaratnya. Selama Aiki membunuh satu orang untuk dirinya sendiri, Goro akan dibebaskan. Sesuatu yang aneh tiba-tiba muncul di dinding ruang bawah tanah. Setelah tidak melihat siapapun di sekitar, mulailah bergerak perlahan. Pria itu melihat dengan hati-hati dengan mata terbelalak. Sadarilah bahwa ini adalah seni sembunyi-sembunyi yang sudah lama hilang. Orang yang datang adalah Hima. Hima mengungkapkan identitas ninjanya. Setelah membuka pintu sel, beritahu Goro bahwa Aiki akan menjalankan misi pembunuhan. Goro tidak ingin istrinya mengambil risiko. Segera memutuskan untuk bergegas menghentikannya. Baru saja keluar dari penjara, keduanya bergegas menuju penjaga ganti. Hima mengeluarkan bom asap dan dengan mudah mengurus mereka berdua. Barulah Goro percaya pada identitas ninja Hima. Temui penjaga lagi di jalan keluar. Hima melempar shuriken ninja, hampir mengenai lawannya. Goro melangkah maju. Taklukkan lawanmu dengan satu gerakan. Sementara tidak ada seorang pun yang melihat. Keduanya akhirnya melarikan diri dari gedung. Tapi teman baikku berlari dan menemukanku. Yuki tanpa sadar mengeluarkan ninja shurikennya. Terkunci di Goro tetapi tidak bisa bergerak. Hingga siluet kedua orang itu menghilang dari pandangan. Di lokasi Aiki membuka koper yang dibawanya. Senapan sniper yang dirakit dengan terampil. Dan kali ini target pembunuhannya itu adalah anggota parlemen Koga yang melindunginya sejak lama. Demi kebebasan suaminya, Aiki tidak punya pilihan lain. Di podium, anggota kongres yang sedang berpidato tiba-tiba jatuh sakit. Terbaring di meja kesakitan, staf segera tiba dan membawanya ke ruang medis. Di bagian itu, kakak perempuan tertua menyamar sebagai perawat yang mendorong kursi roda, agar adikku tidak melakukan kejahatan. Kedua kakak beradik itu sepertinya punya rencana baru. Dan sekretaris berambut panjang di sebelahnya juga merupakan adik perempuan Kanji. Setelah keduanya bertukar pandang, lampu tiba-tiba mati. Berhasil menangani bawahan senator dalam kegelapan. Keluar pintu, staf medis yang berpura-pura Aiki menunggu lama.
Ketiga saudara perempuan itu baru saja pergi bersama anggota Kongres. Goro dan Hima terlambat. Hima memandang serius ke arah ambulans yang berangkat. Di gudang terpencil, Iki bertanya apa hubungan antara pria itu dan anggota Kongres yang terbunuh itu. Anggota Kongres menolak menjawab sampai Aiki mengeluarkan jarum suntiknya. Setelah menyuntiknya dengan zat yang sangat beracun, kata anggota Kongres itu kepada kelompok itu, setahun yang lalu almarhum menemukan dirinya sendiri menjual informasi intelijen di dalam faksi IGA. Beberapa pejabat tinggi menyebut pembangunan resor sebagai alasannya. Kubur limbah radioaktif di desa itu. Almarhum kekasih mengetahui rencana tersebut. Jangan hanya menjual kembali informasi, juga mengancam anggota Kongres yang mempromosikan rencana tersebut. Tebak Aiki, almarhum dibungkam oleh seorang anggota tinggi parlemen sebagai pembalasan. 3 orang yang menerima informasi itu berbalik dan pergi. Disebut toksisitas tinggi. Saat ini, itu hanyalah obat biasa. Goro dan Hima tiba tepat pada waktunya. Ternyata ketika 2 mobil saling berpapasan, Hima melihat Kanji. Untuk mencari tahu kebenarannya, Goro dan Kanji pergi ke desa itu. Berpura-pura menjadi reporter untuk mewawancarai orang. Tanyakan apakah ada orang terkenal yang sering datang ke sini. Ketahui identitas para petinggi parlemen. Futomi Seiichiro, putra komandan IGA, dan ayah saya, calon pimpinan partai selanjutnya. Keduanya menduga orang di balik pembunuhan anggota Kongres tersebut adalah Seiichiro. Rumah Aiki. Hima ditugaskan oleh Goro untuk mencari pembunuh yang membunuh ibu Aiki. Orang tua itu memberitahu kedua orang itu. Ada bekas luka yang dalam di telapak tangan si pembunuh. Hima teringat saat ia menghadiri pesta bersama orang tuanya 15 tahun lalu. Pernah melihat orang ini sebelumnya. Segera temukan daftar tamu yang menghadiri pesta tahun itu. Tapi tidak melihat pembunuhnya. Tengah malam, Goro dan Aiki pergi ke rumah anggota Kongres yang terbunuh untuk mencari bukti. Setelah beberapa eksplorasi, Aiki menemukan ventilasi tersembunyi, menyimpulkan bahwa pembunuhnya masuk dan keluar dari sini. Namun dengan perawakan 2 orang, mustahil bisa melewati jalan sempit seperti itu. Siapa yang sebenarnya menerima perintah dari Seiichiro? Di sisi lain Hima meminta bantuan orang tuanya. Temukan identitas pria dengan bekas luka di telapak tangannya. Adalah Makoto Fumizu, komandan ninja IGA. Pada saat yang sama, komandan menerima laporan dari bawahannya. Saya mengambil senjata dari lemari besi dan pergi. Di jalan, Goro dan Aiki baru saja dievakuasi dari DPR. Goro tiba-tiba merasakan aura pembunuh. Setelah berhenti dan berbalik, melihat anak panah terbang melintasi langit malam. Dengan cepat berdiri di depan Aiki tanpa ragu-ragu, memberikan pukulan fatal pada Aiki. Lalu terjatuh kesakitan. Aiki memandang dengan marah ke arah pelempar panah itu. Tentunya itu adalah saya. Abaikan musuh di depan Anda. Aiki dengan panik memanggil Goro. Goro akhirnya kehilangan kesadaran. Tutup matamu dalam pelukan Aiki. 3 hari setelah Goro terluka parah, akhirnya terbangun dari koma. Aiki juga tidak mengatakan kalau orang yang melukai Goro adalah cinta pertama saya. Setelah beberapa hari hidup berdampingan secara damai, mereka mulai mencari tahu kebenarannya lagi. Tapi baru saja meninggalkan rumah, keduanya menemukan bahwa mereka sedang diikuti. Setelah berdiskusi bagaimana menghadapinya dengan suara pelan, mereka berpisah dan lari. Aiki menjatuhkan musuh dan muncul tepat pada waktunya untuk bergabung dengan Goro. Keduanya juga pantas menjadi ninja papan atas Koga dan Iga. Berpasangan bersama, hilangkan lawan di depan Anda dengan mudah. Namun, begitu mereka sampai di tempat parkir, sekelompok musuh lain muncul. Keluarkan anak panah itu dengan rapi. Pada saat kritis, sebuah mobil tiba. Terjebak di antara kedua belah pihak, keduanya lolos dengan mulus. Aiki berterima kasih kepada mereka yang datang menyelamatkan. Namun ternyata pihak lain tersebut ternyata adalah manajer tokonya. Ternyata pengelola toko juga merupakan ninja tersembunyi Koka. Aiki kembali ke rumah dan menerima pengiriman ekspres. Dapatkan alamat setelah memindai kode. Goro mengenali ini sebagai rumah komandan Iga. Kanji khawatir itu akan menjadi jebakan. Tapi begitulah adanya, karena sejatinya keduanya harus datang. Kanji teringat USB yang ditinggalkan ayahnya. Itu menangkap gambar si pembunuh yang pergi setelah anggota Kongres terbunuh. Pembunuh yang membunuh anggota Kongres ternyata adalah saya. Esokan harinya, keduanya pergi ke rumah komandan. Saat melompati tembok dan mempersiapkan penyelidikan rahasia, terdengar sebuah suara. Komandan sudah lama menunggu. Di dalam ruangan, setelah komandan mengkonfirmasi identitas Aiki, sekelompok besar ninja muncul dan mengepung mereka berdua. Goro melihat temannya itu salah satunya. Yuki tampak bersalah, dan nyaman untuk mengatakannya. Minta Aiki menggunakan rahasia keluarga untuk menyembuhkan putranya. Sebagai imbalan atas kebebasan mereka berdua. Jika tidak, jangan pernah berpikir untuk pergi dari sini. Aiki berbicara tentang pemilihan partai yang akan datang. Faktanya, anggota klan Iga terpilih sebagai Perdana Menteri. Tebak Aiki, Seiichiro mengubur limbah radioaktif di desa tersebut. Menerima untuk mengorbankan segalanya, menangkan suara partai, setelah diancam oleh anggota Kongres Akamaki. Kemudian dibunuh untuk menghancurkan suaranya. Hilangkan semua tanggung jawab dari diri Anda sendiri, kata komandan itu pada kedua orang itu. Karena kebangkitan Iga, apapun yang terjadi, mendesak Aiki untuk segera menggunakan teknik rahasia untuk memperpanjang umur. Aiki memberitahu semua orang, teknik ini tidak lagi tersedia, karena saya menggunakannya sekali 5 hari yang lalu. Ternyata Goro terkena panas saya saat itu.
Aiki memperhatikan anak panah itu berlumuran racun. Gunakan teknik rahasia segera. Saat itulah Goro diselamatkan. Namun sang komandan tidak mempercayainya. Memaksa Aiki untuk menyelamatkan putranya dengan segala cara. Goro menegur komandan. Dia hanya memanfaatkan Iga untuk keinginan egoisnya. Aiki bekerja sama untuk mengambil video dari malam anggota Kongres terbunuh. Bukti saya muncul di tempat kejadian. Semua orang akhirnya memahami kebenarannya. Saya menatap kakeknya tanpa daya. Pemimpin ingin menarik kesimpulan karena saya berdasarkan pendapatnya. Saya berbicara tentang janjinya pada dirinya sendiri. Selesaikan saja misinya, akan mewariskan kedudukan ahli waris kepada dirinya sendiri. Namun sang komandan saat ini menyesalinya. Merujuk sejarah, tidak pernah ada perempuan yang menjadi pemimpin. Saya juga terbangun dari mimpinya saat ini. Untuk memaksa Aiki tunduk, komandan memberi perintah. Para ninja bergegas maju. Goro perlahan-lahan kehilangan kemampuannya. Yuki melangkah maju dan keduanya bertarung berdampingan. Di sisi lain Aiki sedang dalam krisis. Komandan memerintahkan Aiki untuk melanjutkan pengobatan. Goro tertahan dan tidak bisa bergerak. Pada saat kritis, Pastor Aiki muncul di saat yang tepat. Tindakan tepat waktu untuk menyelamatkan putrinya. Saat musuh bertemu, kedua sisi berubah menjadi merah. Dua musuh lama terjerat satu sama lain. Komandan mengatakan semua ini karena Iga, bahkan membayar harganya. Ayah Aiki semakin marah mendengarnya. Pada titik ini Goro dan Yuki telah mengalahkan musuh. Komandan memahami situasinya dan akhirnya menyerah. Aiki diam-diam menunggu keputusan ayahnya. Setelah ragu-ragu sejenak, dia menyarungkan pisaunya. Menuduh sang panglima meninggalkan sifat ninjanya. Tidak pantas mati dengan pisaumu sendiri. Aiki mengerti maksud ayahnya dan melangkah maju untuk memperingatkan komandan. Isi seorang ninja adalah melindungi sesama manusia, daripada mengorbankan teman demi keuntungan. Setelah mulutnya keluar, sang komandan sepertinya menyadari sesuatu. Saat ini, Hima datang untuk memberitahu semua orang. Aku menceritakan semuanya pada orang tuaku. Tim investigasi internal Iga akan segera diluncurkan. Mendengar itu, ayah Aiki pamit pada putrinya dan pergi lebih dulu. Setelah Aiki berjuang, cium Goro dengan penuh kasih sayang dan keduanya berpisah. Beberapa hari kemudian, Goro menerima seorang kurir, 2 kotak makan siang dan sepucuk surat. Aiki tidak ingin Goro meninggalkan organisasi karena dia. Ketika hubungan permusuhan antara Koga dan Iga dihilangkan, itu adalah hari di mana kami bertemu lagi. Sebelum itu, Aiki menyuruh Goro untuk hidup dengan baik. 2 tahun berlalu dalam sekejap mata. Dalam jangka waktu itu, perwakilan Toyomatsu terpilih sebagai Perdana Menteri. Keluarga Seiichiro diusir dari Iga. Seiichiro meninggal karena sakit. Saya menyerah, mengaku membunuh Akamaki. Goro, seperti biasa, bekerja sebagai ninja di kantor pos. Ketika bel berbunyi, para ninja tiba-tiba berkumpul, dan Yuki dipromosikan menjadi pemimpin. Beritahu semua orang, kami akan menyambut panglima baru di markas malam ini. Malam itu, semua ninja Iga berkumpul. Di luar dugaan, panglima baru tersebut adalah seorang perempuan. Dan juga Ibu Hima. Dan hal pertama yang dilakukan panglima baru adalah menjabat, yaitu menghapuskan sistem kelas ninja atas, ninja menengah, dan ninja bawah. Beberapa hari kemudian Goro seperti biasa, saat liburan pergi ke danau pemancingan di mana dia bertemu Aiki untuk pertama kalinya. Jalani kehidupan sebelum kalian berdua bertemu. Pada saat ini, sesosok tubuh tiba-tiba muncul.